primata, manusia berasal dari kata manu bahasa Sanskerta dan mens bahasa yang berarti pikiran, berakal budi, atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Secara biologi, manusia diartikan sebagai sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran akan kewajibannya. Kemudian, tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Kewajiban dibagi menjadi dua macam, yaitu kewajiban terbatas dan kewajiban tidak terbatas. Kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan kepada setiap orang. Contohnya, undang-undang larangan membunuh, mencuri yang di sampingnya dapat diadakan hukuman-hukuman. Kemudian kewajiban tidak terbatas. Kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan kepada semua orang. Tanggung jawab terhadap kewajiban ini nilainya lebih tinggi sebab dijalankan oleh suara hati seperti keadilan dan kebajikan. Macam-macam tanggung jawab. 1. Tanggung jawab manusia terhadap diri sendiri. Menurut sifatnya, manusia adalah makhluk bermoral. Akan tetapi, manusia juga seorang pribadi. Dan sebagai makhluk pribadi, manusia mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, angan-angan untuk berbuat ataupun bertindak. Sudah barang tentu apabila perbuatan dan tindakan tersebut di hadapan orang banyak, bisa jadi mengundang kekeliruan dan juga kesalahan. Untuk itulah agar manusia itu dalam mengisi kehidupannya memperoleh makna, maka atas diri manusia perlu diberi tanggung jawab. Tanggung jawab kepada keluarga. Masyarakat kecil ialah keluarga. Keluarga adalah suami istri, ayah ibu, dan anak-anak, dan juga orang-orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. 3. Tanggung jawab kepada masyarakat. Satu kenyataan pula bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia merupakan anggota masyarakat. Karena itu dalam berpikir, bertingkah laku, berbicara, dan sebagainya, manusia terikat oleh masyarakat. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 4. Tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Satu kenyataan lagi bahwa tiap manusia, tiap individual adalah warga negara suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku, manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semau sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. 5. Tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia ada tidak dengan sendirinya, tetapi merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia dapat mengembangkan diri sendiri dengan sarana-sarana pada dirinya, yaitu pikiran, perasaan, seluruh anggota tubuhnya, dan alam sekitarnya. Dalam mengembangkan dirinya, manusia bertingkah laku dan berbuat. Sudah tentu, dalam perbuatannya, manusia membuat banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Sebagai hamba Tuhan, manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang salah itu, atau dengan istilah agama atas segala dosanya.
Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga, sebagai perwujudan kesetiaan antara lain kepada raja, cinta, kasih sayang, hormat atas suatu ikatan, dan semua dilakukan dengan ikhlas. Timbulnya pengabdian itu pada hakikatnya adalah rasa tanggung jawab. Macam-macam pengabdian. Pertama, pengabdian kepada keluarga. Pada hakikatnya, manusia hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga ini didasarkan cinta dan kasih sayang. Kasih sayang ini mengandung pengertian pengabdian dan pengorbanan. Tidak ada kasih sayang tanpa pengabdian. Bila ada kasih sayang tidak disertai pengabdian, berarti kasih sayang itu palsu atau semu. Pengabdian kepada keluarga ini dapat berupa pengabdian kepada istri dan anak-anak, istri kepada suami, dan anak-anaknya kepada orang tuanya. Kedua, pengabdian kepada masyarakat. Manusia adalah anggota masyarakat. Ia tidak dapat hidup tanpa orang lain, karena tiap-tiap orang lain saling membutuhkan. Bila seseorang yang hidup di masyarakat tidak mau memasyarakatkan diri dan selalu mengasingkan diri, maka apabila mempunyai kesulitan yang luar biasa, ia akan ditertawai oleh masyarakat. Cepat atau lambat, ia akan menyadari dan menyerahkan kepada masyarakat dan lingkungannya. Yang ketiga, pengabdian kepada negara. Manusia pada hakikatnya adalah bagian dari suatu bangsa atau warga negara, suatu negara. Karena itu, seseorang wajib mencintai bangsa dan negaranya. Mencintai ini biasanya diwujudkan dalam bentuk pengabdian. Tidak ada arti cinta tanpa pengabdian. Yang keempat, pengabdian kepada Tuhan. Manusia tidak ada sendirinya, tetapi merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia wajib mengabdi kepada Tuhan. Pengabdian berarti menyerahkan diri. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu merupakan perwujudan tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, juga manusia harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pengorbanan berasal dari kata korban atau kurban yang berarti persembahan, sehingga pengorbanan berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian. Dengan demikian, pengorbanan yang bersifat kebaktian itu mengandung unsur keikhlasan yang tidak mengandung pamrih. Pengorbanan dalam arti pemberian sebagai tanda kebaktian tanpa pamrih dapat dirasakan bila kita membaca atau mendengarkan ceramah di masjid.